Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison mengkonfirmasi bahwa hasil gelar perkara menyepakati peningkatan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. Dalam gelar perkara yang dilakukan, AKBP Didik dinilai terbukti bersalah terkait kepemilikan narkoba di kediamannya. Dengan penetapan ini, penyidik akan segera melaksanakan proses hukum lebih lanjut dan tersangka dijerat pasal berlapis. Berdasarkan keterangan dari AKPML bahwa ada keterlibatan dari AKBP DPK dalam dugaan penyalahgunaan narkotika ini. Sehingga pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026, Biro Paminal Divpropam Polri bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik AKBP DPK di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Vibes sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jungto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Pemirsa, narkoba bukan hanya merusak generasi muda, tapi juga bisa melumpuhkan institusi penjaga negara. Jika jeratnya mampu menggoda aparat berseragam wibawa, masihkah publik percaya hukum ditegakkan tanpa celah? Kita akan membahas bersama sejumlah narasumber hari ini. Ada anggota Kompolnas Yusuf Warsyam dan pengamat kepolisian dari ISISS Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Yusuf dan Pak Bambang. Selamat sore. Baik, ya. Semoga dalam kondisi sehat selalu semuanya. Saya mau ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, ini Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Kok bisa begini, Pak? Ya, jadi perlu diluruskan, tidak lagi Kapolres kan, sudah tidak lagi Kapolres. Mantan Kapolres. Ya, ya pertama tentu apa yang sudah dilakukan Bareskrim dan Divpropam itu sudah tepat, secepatnya kalau bisa penetapan tersangka sudah tepat, dan kemudian ya tinggal proses kode etiknya Divpropam kita mendorong agar segera disidangkan, karena ini yang perlu diungkap, apakah yang bersangkutan pada saat diberikan tugas menjabat sebagai Kapolres sudah diduga terlibat di dalam peredaran narkoba ini. Nah, tentu apabila itu dilakukan dugaan itu pada saat menjadi Kapolres, maka ini kita berada dalam darurat kepemimpinan Polri. Kok ada lagi setingkat pimpinan Polri, Kapolres terlibat di dalam kejahatan narkotika, yang ini seharusnya berkacamata dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Apabila memang benar dilakukan pada saat menjabat, seharusnya tidak ada lagi oknum-oknum yang setingkat pimpinan terlibat di dalam kejahatan narkotika. Jadi
Ini kalau memang benar itu dilakukan fakta-faktanya pada saat menjabat sebagai Kapolres, ya ini darurat kepemimpinan Polri. Oleh karena itu, selain proses penindakannya yang terus berjalan dan kita dorong tegas dan tuntas, ini sudah menunjukkan fakta-fakta, tapi kita tunggu bagaimana sebenarnya, apakah memang pada saat menjabat itu yang bersangkutan terlibat, diduga terlibat, maka ini memasuki darurat kepemimpinan. Oleh karena itu, ini menuntut reformasi sistem pembinaan karir. Itu yang sudah sering kita ingatkan, bahwa di dalam promosi jabatan-jabatan pimpinan seperti Kapolres ini, sistem harus bisa mendetek dan mencegah agar bisa menihilkan akan terjadinya kasus-kasus yang seperti ini. Baik. Pak Yusuf, ini memang sebesar itukah godaan yang dialami dari lingkup Polri sendiri sehingga dari Kapolres pun ini bisa terjerat juga? Ya, kalau peredaran narkotika, penyalahgunaan narkotika itu, jaringan itu pasti sasaran menggodanya ke aparat penegak hukum. Nah, itu udah pasti, itu pasti. Nah, tinggal bagaimana integritas aparat penegak hukum mau tergoda atau tidak. Jadi sekali lagi, bandar jaringan sindikat narkotika itu pasti menjadikan aparat penegak hukum itu sasaran yang paling prioritas untuk digoda. Itu teorinya begitu dan faktanya begitu, Mas. Jadi oleh karenanya, maka integritas, pembinaan integritas, ini kalau benar itu dilakukan pada saat menjadi Kapolres, ya ini fatal. Gitu. Seharusnya itu tidak boleh terjadi pimpinan yang itu di dalam kendali dia untuk penegakan hukum, termasuk pemberantasan kejahatan narkotika, maka itu bisa memasuki sekali lagi darurat kepemimpinan Polri. Dan ini perlu direformasi sistem pembinaan karir ini, yang ini saya kira menjadi bagian penting dalam agenda reformasi yang sedang disahkan pada saat ini. Baik. Saya mau ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini yang... Tembakan tidak mengenai korban, proyektil menghantam bagian dinding atas. Tengah sini pesawatan lagi 2 meter lagi. Korban mengaku tidak memiliki firasat apapun dan tidak mengetahui siapa pelaku maupun motif di balik aksi tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir, korban diketahui tengah mendampingi kasus dugaan penculikan yang ditangani Polda Jawa Tengah. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri ke arah utara usai melepaskan tembakan. Jam 9.10 menit. 9-10 menit. Ya. Posisi Bapak di sini? Saya persis duduk di sini. Terus Kades itu duduk di situ. Jadi pas penembakan ada orang lain? Anak-anak saya ada lagi main game, ada 5 apa 6. Tembakannya mengarah ke Anda atau waktu itu gimana? Dia mengarah ke saya. Mengarah ya? Tapi goyang, meleset. Pemirsa, mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba. Polisi temukan barang bukti narkoba di rumah pribadi